Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukaan mukadimah kita yang depan. Oke, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kebumen Ibu Endang Sri Wahyuni, yang terhormat Ibu Fasilitator Bu Isyana, Bapak Ketua MGBK Bapak Jasirin, rekan-rekan guru semua, terima kasih sudah memberikan kesempatan, memberikan waktunya sedikit untuk kami berbagi praktik baik. Ya, langsung saja untuk kaitan dengan kemarin kami diberi pelatihan di Solo, yang selanjutnya itu ada 2 kali kami implementasi ke siswa, dan untuk 1 kali ini ya ke rekan sesama guru. Okay. Program ini dimulai dari program prioritas dari Kemendikbudrismen, ya ada 7. Yang terakhir yaitu pelatihan bimbingan dan konseling bagi guru, bukan hanya bagi guru BK tapi juga semua Bapak Ibu guru. Ya, ada 7 program. Kemudian ada 7 jurus BK hebat yang harus kami sampaikan. Yang pertama itu ada kenali potensi, yaitu membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian jurus yang kedua ada kelola emosi, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat. Selanjutnya yang ketiga itu ada tumbuhkan resiliensi, membantu siswa membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga murid berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karirnya. Yang keempat ada jaga konsistensi, yaitu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Yang kelima ada jalin koneksi, yaitu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Yang keenam ada membangun kolaborasi, yaitu menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan, karakter, dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Kemudian yang terakhir ada menata situasi, yaitu menguasai berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke. Kemudian kami juga mendapatkan ada draft goyang sedikit. Boleh berdiri Bapak Ibu, kita bergerak sedikit dikomandoi oleh Bapak Jasirin yang sudah berpengalaman.
gerak sendiri boleh ya? Disambung dulu, disambung. Pak Jos kan udah hafal. Hafal tapi lupa. Hafal tapi lupa. Bentar, ada sedikit kendala teknis. Jadi guru BK enak ternyata ya cuma yang Dari di YouTube ini bisa. Yuk, gerak. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Luar biasa. Memang enak sekali kami pelatihan kemarin di Solo juga bergerak terus setiap hari dengan permainan, ada aktivitas yang banyak sekali. Oke, kita lanjut. Betul sekali. Mau tukeran? Enak sekali. Selanjutnya, untuk penyampaiannya kami menggunakan metode ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Menawarkan pendekatan aktif dan partisipatif, siswa diajak untuk memahami materi, merefleksikan, serta mengaitkan dengan pengalaman nyata. Hal ini mendorong penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk metode ARKA, yaitu ARKA, yaitu singkatan A dari aktivitas. Kegiatan interaktif seperti permainan, bermain peran, atau menggunakan media untuk memberikan pengalaman secara langsung. Ya, kemudian yang kedua ada R. R-nya refleksi, menggali makna dari pengalaman melalui diskusi atau introspeksi untuk memahami apa yang telah dipelajari. Selamat datang Ibu Tati dari distrik. Terima kasih rawuhnya, satu kehormatan bagi kami.
selamat datang Bu Amel, Mas Nur. Mohon maaf, ngapain saya ulangi ya. Untuk A, aktivitas, yaitu kegiatan interaktif seperti permainan, bermain peran, atau menggunakan media dan memberikan pengalaman langsung. Seperti yang kemarin kami lalui di Solo, banyak sekali aktivitasnya, banyak dicontohkan macam-macam aktivitas. Mungkin ada beberapa yang sudah melihat tayangannya, itu Mbak Zahra yang membuat videonya, di-share, dibuat status, disampaikan di grup dan lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua ada refleksi, yaitu menggali makna dari pengalaman melalui diskusi atau introspeksi untuk memahami apa yang telah dipelajari. Kemudian tanya ada konseptualisasi, menghubungkan pengalaman dengan teori atau konsep untuk memperdalam pemahaman. A-nya yaitu aplikasi, menerapkan pembelajaran dalam konteks nyata untuk mengukur efektivitas dari yang sudah dipelajari tersebut. Dari searching mencari di Google, saya mendapatkan manfaat dari metode ARKA, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis pengalaman, membuat materi lebih mudah dipahami. Yang kedua, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Metode ARKA dapat mengakomodasikan berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian meningkatkan keterlibatan peserta dengan menggunakan aktivitas interaktif dan gamifikasi. Dengan menggunakan game, model ARKA dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Implementasi 2 jurus yang sudah kami praktekkan di kelas 8F. Karena kami di sini ada 2, maka berbagi dari 7 jurus itu, Butari jurus 1, 2, dan saya yang ketiga dan 4. Yaitu jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ya, alasan kami memilih jurus tersebut karena banyaknya siswa yang sering merasa sedih, galau, motivasi rendah, mudah menyerah ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada di sekitarnya, yang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya jadi tidak mau sekolah, jadi kadang ada yang gelut, ada yang berkonflik dan lain-lain. Implementasinya, siswa mengikuti dengan antusias dan berperan aktif meskipun ada beberapa yang masih pasif. Itu ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasinya. Untuk yang aktivitas, siswa menuliskan, kami kemarin membuat dengan menuliskan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami dan telah berhasil melewatinya. Siswa menuliskan di sticky note itu, menuliskannya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dirasakan dan telah berhasil dilewati. Kemudian untuk refleksinya, surat pendapat, sedikit diskusi kecil, siswa membacakan hasilnya dan merefleksikan apa saja dampak dari pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut, siapa saja orang yang membantunya, mendampingi, dan tindakan atau solusi apa yang diambil untuk bisa bangkit dan melewati permasalahan tersebut tanpa meninggalkan trauma. Kemudian untuk konseptualisasi, sedikit diskusi kecil, konsep tentang menumbuhkan daya lenting atau resiliensi, memahami dan membedakan tentang growth mindset dan fixed mindset. Kemudian untuk aplikasinya, siswa menuliskan pemahaman tentang growth mindset dan fixed mindset. Kemudian ada beberapa yang membacakannya, kemudian mendiskusikannya dan menempelkan pada papan storyboard.
Kemudian yang kedua yaitu jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Ya, alasannya memilih jurus itu membentuk kebiasaan positif yang berulang dan konsisten. Ya, karena kami sedang menuju sekolah adiliyata, jadi memang yang dikonsepkan di sini adalah kemarin tentang membuang sampah dan sampah. Masalahnya di situ. Ya, untuk prosesnya ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Sama. Yang pertama aktivitas yaitu dia membuka kepalan tangan. Kami minta 2 orang siswa berpasangan menjadi A dan B. Yang untuk ronde pertama A mengepalkan tangan sekuat mungkin dan B bertugas untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan berbagai cara. Boleh dengan kekerasan, boleh dengan mencubit, menggigit, kemarin saya contohkan, nggak mencubit, menggigit atau apapun dengan berbagai cara sampai tangan itu bisa terbuka. Nah, seolah-olah di tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, kemudian untuk yang ronde kedua, B yang mengepalkan tangan, dibalik B yang mengepalkan tangan dan A yang membukanya dengan syarat tidak boleh menyentuhnya. Yaitu bisa dengan merayu, dengan kata-kata, bisa dengan perjanjian dan lain sebagainya. Kemudian untuk refleksinya, ya sedikit diskusi kecil, A atau B yang berhasil membuka kepalan tangannya. Lebih mudah mana membuka dengan paksa atau dengan kata halus atau rayuan atau dengan pujian dan lain-lain. Seperti itu. Ternyata membuka tangan tidak dengan paksaan lebih cepat, tapi harus dengan kemampuan merayu yang bagus. Bisa merayu. Ya. Kemudian untuk konseptualisasinya yaitu konsep tentang kesadaran versus paksaan, penerapan disiplin positif dan disiplin biasa. Kemudian lingkaran habit, ya pembuatan pembiasaan yang baik serta konsistensi yang berkelanjutan. Untuk aplikasinya, siswa menuliskan pemahaman menumbuhkan kesadaran internal. Ya, contohnya dengan kebiasaan kemarin yang kami sampaikan yaitu kebiasaan tidur 7 hari ke belakang dan kebiasaan tidur untuk 7 hari ke depan, yaitu dengan membuat habit tracker. Karena banyak anak-anak yang masih sering terlambat, alasannya bangun kesiangan, kemudian di kelas ngantuk, tidur, ternyata malam main HP dan lain sebagainya. Untuk refleksinya, setelah melakukan implementasi kedua jurus tersebut, kendala yang dihadapi yaitu masih banyak ada beberapa siswa yang masih pasif, malu untuk berkomentar atau